Setelah itu ada juga kemarin yang tanya kepada saya kalau training welder itu sebenarnya sudah dibayar belum Pak? Saya katakan sudah dibayar kalau training welder. Itu ikut training saya dibayar. Baik itu training welder, training EXA, training loader, dan juga training dump track. Dari 21 hari kalian akan ikut ujian. Kalau tidak bisa lulus, berarti balik lagi ke awal. Ya, pemotongan lagi. Kalau tidak lulus lagi, balik lagi 21 hari. Kalau tidak lulus lagi, pulang kampung. Terakhir yang bertanya juga, Pak, apakah nanti kalau kita sudah lulus training dari welder, apakah kita nanti dikontrak? Ada yang tanya, Pak, kalau training welder itu harus ada SIM B2 umum. Sini, saya pukul pantat telinga dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Halo. Saya selalu berharap ini semua baik-baik saja, sehat, sabar, dan Tuhan itu kasih ngoni kesempatan. Kesempatan apa? Kesempatan melamar pekerjaan di PT Indonesia Wedabai Industrial Park. Jadi yang sudah bertanya kepada saya kemarin, Pak, kalau kita mengikuti training welder, itu berapa hari kira-kira untuk melakukan training tersebut? Baik, saya akan jawab, tapi sebelumnya jangan lupa dukung channel YouTube saya bagi yang belum subscribe, untuk subscribe dulu ke channel YouTube saya, agar saya lebih semangat lagi hadirkan informasi tentang PT IWIP kepada kalian semua. Jadi kalau kalian yang tanya kepada saya tentang training welder ini berapa hari, ada baiknya kalian itu perlu simak dulu video-video saya kemarin. Jadi di channel YouTube saya ini saya sudah bahas sebenarnya itu banyak tentang welder, tentang training DT, training EXA, gagal MCU, bagaimana saat HRD telepon kita tidak sempat angkat, terus ada apa lagi? Pokoknya ada banyak lah tentang BPJS dan lain-lain sebagainya, itu sudah ada full. Dan saya yakin 95% pertanyaan Anda sudah ada di channel YouTube saya. Setelah itu ada juga kemarin yang tanya kepada saya kalau training welder itu sebenarnya sudah dibayar belum Pak? Saya katakan sudah dibayar kalau training welder. Tapi kamu itu harus ikut trainingnya di Ternate, di BLKI, Balai Latihan Kerja Industri. Itu ada di Ubo-Ubo Jalan Dara. Itu ikut training sana dibayar. Itu untuk BLKI. Tapi kalau nggak ikut training welder di WIP, itu nyanda dibayar. Karena apa yang saya katakan tadi, kenapa training welder di PT itu tidak dibayar? Kalau contoh kalian mengikuti training di Makassar, di lain-lain sebagainya, itu tetap kalian harus bayar biaya training. Tetapi kalau di PT IWIP ini tidak dipungut biaya untuk mengikuti training apapun. Baik itu training welder, training EXA, training loader, dan juga training dump track. Itu gratis. Saya ingatkan kepada kalian semua, kalau kalian yang mau melamar pekerjaan di PT IWIP, jangan pernah percaya kepada calo. Karena rata-rata kemarin di anggota grup WhatsApp saya itu sudah kena tipu. Itu mereka kena tipu 2.300.000 rupiah. Itu bukan main-main Pak. Itu uang, bukan daun. Jadi kalau kalian yang menggunakan cara instan, hati-hati. Karena di PT IWIP ini gratis bos. Untuk mau ikuti training, mau melamar secara murni di general worker, mau melamar secara murni di operator skill, itu free. Karena di satu sisi kalau ketahuan maka kita dipenjara dan juga kita kehilangan pekerjaan. Itu di PHK oleh PT IWIP. Dan saat kita sudah di blacklist, maka kita tidak bisa lagi melamar di perusahaan yang terdapat di lingkar tambang PT IWIP atau lingkar tambang di Maluku Utara. Jadi kalau sudah rusak nama kita di PT IWIP, ya tetap rusak hampir semua perusahaan. Kalau di seluruh Indonesia kita di blacklist, maka seluruh Indonesia kita tidak akan diterima lagi untuk bekerja. Jadi di sini yang bertanya kepada saya tentang training welder itu berapa hari? Untuk training welder itu 21 hari itu pemotongan Pak. 21 hari lagi untuk pengelasan Pak. Dari 21 hari kalian akan ikut ujian. Kalau tidak bisa lulus, berarti balik lagi ke awal. Ya, pemotongan lagi. Sampai 21 hari naik pengelasan lagi. Kalau tidak lulus lagi, balik lagi 21 hari. Kalau tidak lulus lagi, pulang kampung. Itu perusahaan atau IWIP ini tara usir pengoni. Tapi kalau seulang-ulang tara lulus itu keterlaluan. Itu berarti ngana itu pi ke sana training, tara training kemana duduk di belakang-belakang sana. Tara mau training begitu.
Jadi rata-rata ini orang kalau mau berhasil, ya satu, jangan pernah terlambat. Itu juga penilaian saat ngoni yang baru melakukan training. Itu penilaian penting itu untuk asesmen nanti. Ya tapi kalau ngoni terlambat kondon tahan pangoni, berarti harus ikut lagi dari awal. Ini kita di rumah itu ada yang tunggu Pak. Ada anak, istri. Ya sudah kalau memang masih bujang no problem. Tapi bagi yang sudah berkeluarga, otomatis yang menunggu di rumah ini mengharapkan gaji kita untuk bisa menafkahi orang-orang yang ada di rumah. Terakhir yang bertanya juga Pak, apakah nanti kalau kita sudah lulus training dari welder, apakah kita nanti dikontrak? Itu sudah ada sebenarnya di video saya sebelumnya. Tapi karena dia bertanya lagi kemarin, dan saya rasa perlu kalian simak lagi video-video saya. Itu mau training apa saja, kalau sudah lulus dari PT IWIP, kalian itu langsung dikontrak oleh PT IWIP. Dan bahkan untuk welder sendiri ini susah sekali untuk dilepas Pak. Jadi kenapa saya katakan untuk welder ini susah untuk dilepas oleh PT IWIP saat kalian yang sudah melakukan kontrak. Nah itu, kemarin saya sempat membahas bahwa welder inilah istimewa. Menjadi seorang welder itu tidak mudah Pak. Makanya saat welder yang sudah ada skill di PT IWIP ini, mereka akan selalu memperjuangkan kalian, mereka akan selalu mempertahankan kalian. Jadi kalian harus tahu perjuangan kalian dari awal pun sakit. Untuk melakukan training itu 21 hari pemotongan, lanjut lagi pengelasan 21 hari, ikut ujian. Kalau lulus ya oke lah, sudah ada sertifikat. Tapi kalau belum lulus balik lagi ke pemotongan tadi. Makanya setiap perjuangan kita harus kita hargai. Rata-rata kalau sudah lulus dari welder, kalian itu yang dapat pengelasan di bangunan, naik-naik bangunan itu ya sudah kabur. Kan sayang juga Pak. 21 hari kalian itu menahan untuk pemotongan, 21 hari lagi untuk pengelasan. Rugi Pak, kalau memang setelah kontrak 2 hari kalian sudah kabur ke kampung. Itu tidak bagus Pak. Sebenarnya kalian itu harus bertahan 1 bulan sebelumnya kalian melakukan undur diri atau resign. Naikkan blanko undur diri kalian ke divisi kalian. Supaya nanti kalau kalian yang mau melamar lagi di PT IWIP ini masih bisa. Tapi ada syaratnya juga. Karena rata-rata kalau ex-IWIP yang melamar di sini itu sudah memang susah. Jadi kadang-kadang di WhatsApp saya, Pak, saya ini sudah hampir 2 tahun nih belum dipanggil lagi. Saya tanya sama dia, Anda itu adalah seorang ex-IWIP? Dia katakan iya. Ya jadi memang kalau untuk ex-IWIP ini rata-rata itu sudah lama pemanggilannya Pak. Bahkan juga tidak akan dipanggil. Ini versi saya. Karena beberapa orang sudah bertanya kepada saya ya. Seperti itu, mereka awalnya itu adalah ex-IWIP sebenarnya. Ada yang tanya Pak, kalau training welder itu harus ada SIM B2 umum. Sini saya pukul pantat telinga dulu. Kalau untuk training welder itu kalian di sana harus melakukan training pengelasan, bos, bukan training mengemudi. Anda tahu SIM itu apa? Surat izin mengemudi. Jangan saya palungku pantat telinga. Jadi kalau mau training welder itu tidak perlu harus ada SIM B2 umum. Kemarin sempat yang tanya kepada saya juga, Pak, kalau kita mau melamar di PT IWIP itu sebagai training ataupun sebagai skill, apakah wajib harus ada kartu kuning? Oke, jangan lupa subscribe ke channel YouTube saya akan bahas di video saya selanjutnya. See you next time, thank you for watching, and bye-bye.